perbuatan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang menayangkan video dengan judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi ops militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada ngehamtam" di akun YouTube Haris Azhar yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik atau fitnah tidak memiliki tujuan kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas. Karena 1. Informasi yang disampaikan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti mengenai Luhut Binsar Panjaitan merupakan informasi yang tidak benar. Karena A. Luhut Binsar Panjaitan tidak pernah memiliki perusahaan pertambangan emas di Papua, termasuk PT Madinah Gorotain. B. Luhut Binsar Panjaitan tidak pernah memerintahkan operasi militer yang dinarasikan terjadi di Papua untuk mengamankan kegiatan PT Madinah Gorotain. C. Luhut Binsar Panjaitan tidak memiliki keterkaitan dengan PT Madinah Gorotain yang dinarasikan telah merusak lingkungan di Papua. D. Luhut Binsar Panjaitan tidak pernah memerintahkan pihak manapun dan tidak pernah menerima keuntungan apapun yang dinarasikan bersumber dari PT Madinah Gorotain. 2. Informasi yang disampaikan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti mengenai Luhut Binsar Panjaitan memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik atau fitnah mengenai ucapan dan tulisan LBP The Lord dan Lord Luhut penjahat. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi ops militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada ngehamtam. Selain itu, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti tidak pernah mendapatkan penyerangan baik secara fisik atau verbal dari Luhut Binsar Panjaitan sebelum maupun sesudah Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti muncul di podcast. 3. Informasi yang disampaikan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti mengenai Luhut Binsar Panjaitan tidak semata-mata dilakukan demi kepentingan umum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas. Karena terdapat motif kepentingan pribadi Haris Azhar sebagai pemilik akun YouTube Haris Azhar yang diantaranya menambah pengikut, subscriber, menambah penonton, viewers, menambah penghasilan uang, monetisasi dengan adanya iklan yang ditayangkan dalam konten video YouTube. Itu dialog dalam YouTube itu ya, yang saudara sempat ada dialog itu. Iya. Itu memang keluar dari saudara sendiri atau ada pesanan-pesanan? Enggak, kita punya. Supaya dialognya seperti itu gitu loh. Kalau itu ada tim produksinya, majelis. Artinya itu dialog itu dari saudara apa ada pesanan? Oh, dari kami. Oh, dari saudara sendiri ya? Iyalah. Ya ada pesanan harus ngomong begini, harus ngomong begini gitu, nggak ada ya? Iya, saya boleh kasih saya informasi tambahan terkait pertanyaan. Ya artinya ketua. Itu tidak ada dari orang lain pesanan. Itu murni dari saudara ya? Dialog itu ya? Iya. Kalau semua yang saya bikin, video-video yang ngehamtam dan knalpot itu murni dari kami. Ya, oke. Tapi bahwa yang datang ke kami minta ini minta itu banyak. Tapi saya nggak pernah ladeni. Karena kami punya koridornya, punya ukuran-ukuran. Berarti saudara tidak terpengaruh oleh orang, meskipun ada orang yang mau menghubungi saudara ya supaya begini, tapi saudara tidak Betul. Melayani begitu ya? Betul, termasuk iya. Ada yang mau bayar saya asal memberitakan seperti ini, mengundang ini, saya nggak mau. Oh, berarti nggak mau, itu murni saudara gitu ya, dialog itu ya? Ya, silakan. Saudara menggunakan channel YouTube Haris Azhar, apa sih yang diharapkan atau keuntungan saudara, apa yang saudara harapkan? Kalau keuntungan dengan informasi, material, kalau keuntungan material saya malah rugi sebetulnya, karena pakai pendanaan pribadi, beli kamera yang ada mungkin disita juga ya, kamera. Atau sekarang pertanyaannya tujuannya apa? Kalau mencari keuntungan atau apa kan nggak bisa ya, seperti yang tadi ya? Enggak Pak. Ya, tujuannya. Profesi juga enggak, cita-cita saya jadi hakim dulu Pak sebetulnya. Ya makanya saudara terdakwa bisa dijelaskan. Kalau keuntungan material enggak, apakah itu target keuntungan material? Kayaknya enggak juga, karena isu yang karena ranah yang saya diskusikan bukan ranah yang punya perhatian publik YouTube gitu. Misalnya kalau dibandingkan dengan Deddy Corbuzier dan lain-lain, topiknya kan macam-macam. Kalau saya enggak, itu satu. Jadi saya sadar betul bahwa kalau mau dibilang komersil kayaknya jauh. Dan saya terima resiko bahwa harus ngebiayain sendiri dari kocek saya pribadi, iya. Jadi hitungannya rugi lah, bisa saya katakan. Nah kalau pertanyaan Pak JPU juga pertanyaan Pak Hakim,
soal tujuannya apa, saya cuma ingin menggunakan YouTube, sosial media, platform YouTube, yang kebetulan saya sudah punya akunnya. Jadi bukan dibikin ketika saya mau punya tujuan itu, tapi karena sudah ada, jadi saya gunakan untuk penyebaran informasi, edukasi, topik-topik soal hukum dan hak asasi manusia.